Pemirsa, Panitia Khusus Perubahan Hukum PDPAL Banjarmasin menjadi perusahaan umum daerah pengelolaan air limbah domestik atau Perumdapal kembali melakukan pembahasan di ruang mini DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Senin 14 Juni 2021. Pembahasan ini terus dilakukan agar perusahaan bidang sanitasi ini dapat berkembang. Nah, peraturan ini kan macam-macam Pak jenisnya. Panitia Khusus Perubahan Hukum PDPAL Banjarmasin menjadi perusahaan umum daerah pengelolaan air limbah domestik atau Perumdapal kembali melakukan pembahasan di ruang mini DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Senin 14 Juni 2021. Pembahasan ini terus dilakukan agar perusahaan bidang sanitasi ini dapat berkembang. Sisi penegakan perda itu sendiri harus di-push, kemudian kita tinjau lagi strategi apa lagi yang bisa kita masukkan di dalam perda itu untuk mendukung majunya PDPAL ini. Mungkin nanti sama-sama kita perlu banyak masukan, karena lo lihat tadi ada paparan juga dari Pak Hendra, itu artinya pemikiran sudah sangat banyak sebetulnya. Jadi mungkin bisa dilihat Pak nanti perda limbah domestik, kira-kira apa yang kurang dari limbah domestik. Belum suka ketika Bapak-bapak sekalian ini berbicara kenyataan, sehingga kenyataan ini bukan menjadi penghambat, tapi bagaimana kita mencari solusi agar PDPAL ini bisa maju. Mungkin Ketua Pansus Perubahan Badan Hukum PDPAL Banjarmasin, Insinyur Sukrawardi, Wetakoni Prima TV memadahkan rapat kali ini adalah untuk menggali potensi bisnis plan maupun subsidi dalam penanganan limbah. Karena sebuah lembaga yang didorong menjadi perusahaan daerah, maka perlu diketahui terlebih dahulu target yang akan dicapai, supaya peraturan ini ke depannya akan menjadi survive bagi kelembagaan perusahaan daerah. Anggota Pansus Kada berkeinginan, ujar Sukrawardi, hanya turut mendorong penyertaan modal, tapi regulasi maupun di internal Kada tergarap. Politisi Partai Golkar ini pun yakin jika nantinya berubah menjadi Perumdapal maka semakin profesional karena semakin banyak pelanggan yang akan terlayani. Namun Sukrawardi kada menampik bila perubahan status ini akan memerlukan sumber daya manusia yang profesional, anggaran yang kadat sedikit. Sehingga pembahasan rencana peraturan daerah ini pun dilakukan secara teliti, terutama yang berkaitan dengan permodalan. Selaus ini permodalan terkendala dengan status hukum. Sukrawardi menegaskan di dalam peraturan daerah tersebut nantinya akan dibuat setiap perumahan diwajibkan memiliki jaringan limbah supaya lingkungan menjadi bersih. Anggota Pansus pun, ujar Sukrawardi, sangat mendukung agar perubahan status ini cepat realisasi. Ada terbentuk, tadi disampaikan juga bahwa hari ini Kota Banjarmasin tidak diikutsertakan menjadi kota sehat karena 80% limbahnya belum tertangani secara profesional. Ini yang menjadi tantangan kita, kenapa Perumda ini dibentuk. Itu yang tahap kedua ini kita lakukan. Pak, tadi ada sebagian anggota Pansus yang ikut juga kayaknya melemahkan untuk ini Pak, keberadaan perubahan ini. Ya, bukan melemahkan, karena kalau Perumda ini hanya sebatas sebagai persyarat untuk dibentuk, tapi tidak, tadi yang saya jelaskan tadi, tidak untuk digali potensinya dan dimaksimalkan peraturan atau regulasinya. Ya tentu khawatir anggota tadi seperti perusahaan-perusahaan yang ada kemarin, ada perusahaan daerah yang kayu beimba akhirnya mati kan sudah, karena garapan dan potensinya tidak terukur. Nah ini kan yang menjadi warning bagi anggota tadi, mengatakan bahwa bahkan berkembang apakah ini penyertaan modal berbentuk cash atau berupa barang, ini menjadi alasan. Karena kami juga mewanti-wanti jangan sampai beban operasional tinggi tapi pendapatan minim. Sukrawardi menambahkan kehadiran anggota Pansus dalam rapat yang sudah dilakukan 2 kali hanya kada dihadiri beberapa orang. Karena sesuai dengan arahan koordinator, presentasi kehadiran harus dimaksimalkan hingga sampai tuntasnya pembahasan peraturan daerah ini. Jikapun kada bisa datang, maka harus ada pemberitahuan pada koordinator Pansus.